Perkenalkan, nama saya Putu Bima Sastrawan. Saya dari program studi Sistem Informasi. Di sini saya akan melakukan praktikum ERD, Entity Relationship Diagram, di mana ini merupakan tugas satu dari mata kuliah basis data. Di mana di sini kita dikasih sebuah contoh kasus. Contoh kasusnya sebagai berikut. Pada sebuah perguruan tinggi, mahasiswa akan mengambil mata kuliah yang ditawarkan. Setiap dapat mahasiswa minimal satu, namun dapat mengambil beberapa mata kuliah dalam satu semester. Sehingga setiap mata kuliah hanya bisa diajar oleh satu orang dosen. Dan setiap dosen dapat mengampu atau mengajar minimal satu mata kuliah. Jadi, tugas praktikum saya kali ini kita diminta buatlah entity relationship diagram dengan tahapan dan langkah-langkah yang sesuai panduan. Jadi panduan yang dimaksud ini panduan praktikum ini yang sudah saya baca, dimana kita harus mengidentifikasi entity yang terkait, atribut-atribut, seluruh himpunan relasi, menentukan derajat relasinya, dan diagram ERD-nya. Itu. Baik, yang sudah saya analisa yaitu yang pertama identifikasi identitas. Identifikasi identitas yang kita temukan di sini mengacu pada 3 hal, yaitu mahasiswa, identitas yang pertama, yang kedua mata kuliah, yang ketiga dosen. Setelah melakukan identifikasi identitas, kita perlu menentukan atribut pada setiap entitas. Misalnya di sini setiap mahasiswa perlu yang namanya ID mahasiswa, nama mahasiswa, dan program studinya apa. Sedangkan untuk mata kuliah diperlukan kode mata kuliah, contoh seperti basis data, misalnya kode mata kuliahnya MSIM 4206, nama mata kuliah tersebut dan berapa SKS-nya. Karena di sini kita tidak dikasih tahu mata kuliah apa, jadi kita bilang SKS saja, nggak masalah. Dosen sama, kita juga perlu ID, nama, dan bidang keahlian atau mata kuliah apa yang diajarnya. Setelah itu kita menentukan relasi. Nah, relasinya di sini ini yang saya dapat. Mahasiswa dapat mengambil lebih dari satu. Setiap mata kuliah diajar oleh satu dosen. Dosen dapat mengajar lebih dari satu mata kuliah. Itu relasinya. Nah, selanjutnya kita menentukan kardinalitas relasi. Jadi nanti di ERD-nya kita akan membuat diagram seperti flowchart. Mungkin yang tahu flowchart. Mahasiswa ke mata kuliah, banyak ke banyak. Mata kuliah ke dosen, satu ke satu. Dosen ke mata kuliah, satu ke banyak. Seperti itu. Banyak ini siswa ya. Jadi satu dosen mungkin ada beberapa siswa yang bisa mengambilnya. Oke. Untuk ininya udah, kita lanjut ke ERD-nya. Oke, ini ERD-nya saya menggunakan di Google ya, menggunakan draw.io apps diagram. Soalnya kalau aplikasi Visio saya tidak ada ya, seperti itu. Oke, yang pertama kita akan buat kalau di sesuai panduan praktek seperti ini. Berarti nanti di sini memberikan data siswa, dosen, mahasiswa. Di sini berarti nanti kita kasih mahasiswa. Di sini kita nanti kasih dosen mata kuliah.
Nanti kita samain aja kalau mau seperti ini nanti. Oke, kita buat terlebih dahulu untuk di siswa. Oke, kita kasih kotak dulu. Oke, mahasiswa itu terdiri dari ID mahasiswa, nama, program studi. Oke. ID mahasiswa, nama, program studi. Kita copy aja langsung. Nama, program studi. Ini kita copy aja untuk di bagian dosen. Maaf, salah ini tadi, salah klik, programnya keluar. Dosen, ID dosen. Kita buat kasarnya dulu. ID mahasiswa udah. Selanjutnya mata kuliah. Mata kuliah di bagian sini. Oke.
cara ngeditnya lagi jangan klik kita kan. Wow, terbawa pula ini. Kenapa saya copy tadi? Oke, udah, kita lanjut buat relasinya. Oh, ini belum yang mata kuliah. Mata kuliah itu ada kode mata kuliah, nama mata kuliah, SKS. Oke. Kita sudah buat ininya, sekarang kita buat relasi antara ini mahasiswa ke mata kuliah. Coba kita, kalau kita ikut ini ke sini, di dalam hal ini mahasiswa kita sambung-sambung aja dulu.
buat penghubungnya antara relasi. Oke, sekarang tinggal buat entity relationship-nya. Pasien mendaftar, organisasi memberikan data ke dokter, dokter memeriksa pasien. Gitu berarti. Mahasiswa mendaftar mata kuliah, mencari data, mengajar mahasiswa. Mahasiswa mendaftar mata kuliah. Oke, mendaftar udah di sini. Itu kayak saya mendaftar. Mahasiswa mendaftar mata kuliah apa, berapa SKS. Dari mata kuliah ini akan berikan data ke dosen yang akan mengajar. Oke, prinsipnya seperti itu. Sudah nampaknya ada yang kurang. Oke, kita kasih ini saja. Untuk vertikal ada kemana?
Ini versi kecil ya, versi kecil. Saya dosen memberikan data mata kuliah. Oke, saya seperti itu. Baik, ini entitas entity relation. Baik, jadi ini merupakan entity. Baik, maaf. Jadi ini merupakan entity relationship diagram dari kasus sebuah perguruan tinggi. Mahasiswa dapat mengambil mata kuliah yang ditawarkan. Setiap mahasiswa dapat minimal dapat mengambil beberapa mata kuliah dalam satu semester. Setiap mata kuliah hanya bisa diajar oleh satu orang dosen, dan setiap dosen dapat mampu minimal mengajar satu mata kuliah. Jadi yang saya buat di sini adalah mahasiswa mendaftarkan mata kuliah apa. Nanti dari mata kuliah ini akan memberikan data kepada dosen. Dosennya akan mengajar mahasiswa yang sudah mendaftar dan memberikan data kepada dosen, seperti itu. Baik, sekian praktikum entity relationship diagram dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan mohon dibantu koreksi supaya saya dapat memahami apa yang kurang-kurang. Demikian dari saya ucapkan terima kasih.